Shalom. Ada sukacita? Kita umat pemenang. Amin. Demikianlah Mazmur Tuhan. Tuhan adalah Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup, maka bumi goncang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia ditinggikan mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Dan kuduslah ia, Raja yang kuat mencintai hukum. Engkau yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, sujud menyembah kepadanya di tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita puji dia, kita sembah dia bersorak-sorai. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Mari di sore yang cerah ini dan yang panas ini kita bersyukur karena hari ini Tuhan telah kembali memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Apapun yang kita alami sepanjang minggu ini, mari kita mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan dan memberikan penyembahan yang terbaik baginya. Seperti pada Mazmur 116 ayat 12 berbunyi, apakah yang akan kubalas kepada Tuhan karena segala kebajikannya kepadaku. Kita menyadari bahwa kasih Tuhan dan anugerahnya begitu besar dalam hidup kita, sehingga kita pun gak bisa memberikan apa sih yang bisa kita balas dari kasih Tuhan yang begitu indah pada kita. Mari kita sama-sama menyanyikan dengan apakah kubalas. Kita hayati ini, kita resapi kata-katanya. Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu Tuhan.
bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami berterima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dengan apa kami dapat membalas begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kemurahan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan, menyembah dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sekiranya Tuhan Engkau terima Tuhan persembahan yang kami berikan Tuhan, sehingga dapat menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekiranya Engkau urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar pada kami, pada kita semua, setidaknya kita juga harus melakukan apa yang Tuhan minta kan. Seperti contohnya apa, Om Andreas? Amanat agung. Amanat agung. Mari kita sama-sama menyanyikan. Beginilah perintah Tuhan kepada kami. Seperti pada Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Mari kita pergi memberitakan Injil. Pergi, marilah kita pergi, mengabarkan Injil ke seluruh suku bangsa, menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus. Ajarilah semua orang, ajarilah semua melakukan perintahnya, menyerahkan hatinya, menjadi murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus telah berjanji senantiasa menyertai sampai kemudahan akhir zaman. Tuhan Yesus telah berjanji, Yesus telah berjanji senantiasa menyertai sampai kesudahan akhir zaman. Mari kita pergi memberitakan Injil. Pergi, marilah kita pergi, menabarkan Injil ke seluruh suku bangsa, menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus. Ajarilah semua orang, ajarilah semua orang melakukan
baptislah mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus telah berjanji senantiasa menyertai sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan Yesus telah berjanji senantiasa menyertai sampai kesudahan akhir zaman. Sekali lagi, baptislah mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus telah berjanji senantiasa menyertai sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan Yesus telah berjanji senantiasa menyertai sampai kesudahan akhir zaman. Sampai kesudahan akhir. Sampai kesudahan akhir. Sampai kesudahan akhir. Sampai kesudahan akhir zaman. Jadi kita sudah tahu kita harus melakukan apa? Amanat agung. Baik, karena sudah melakukan amanat agung, sudah dapat kasih dari Tuhan, kita juga bersyukur dong baru. Tuhan sudah memberikan hari yang baik. Terlepas hari ini adalah hari yang lebih baik lagi. Hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, amin. Walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari apa? Hari yang terbaik. Kita percaya bahwa ini hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Hidupku ada di tanganmu. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi perlindungan. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap
bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari ini adalah hari yang Tuhan berikan bagi kita. Itu sebabnya kita selalu mengamini hari ini adalah hari yang terbaik. Mari kita sama-sama mengangkat salib kita, oke? Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita sama-sama mau bersyukur, bersyukur, senantiasa bersyukur. Apa yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari apa? Hari ini hari yang terbaik. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk. Mari kita persiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memanggil kita untuk tetap setia kepadanya sampai akhir. Meskipun di tengah tantangan dan proses kehidupan kita, pengharapan kita tidak boleh lunturlah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang mengasihinya. Mari kita sama-sama menyanyikan mahkota kehidupan, karena Tuhan telah memberikan mahkota kehidupannya kepada kita, agar kita bisa melalui setiap persoalan dan tantangan dalam hidup kita. Tak akan pernah kusesali, tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewat di lembah
Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Tuhan, kami ingin selalu mengiring Engkau Tuhan, selalu melayani Engkau Tuhan, sampai kami dapat mendapatkan mahkota kehidupan itu Tuhan, di mana Engkau mempercayakan kami untuk mendapatkannya ya Tuhan. Meski berapapun Tuhan yang harus kami bayar Tuhan, kami mau Tuhan. Berapapun yang harus ku bayar, yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Berapapun harga yang harus ku bayar, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Amin Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya persilakan berbicara. Kasih-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu akan ku pegang teguh. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan ku pegang teguh Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Bapa, kami mau dapat mahkota kehidupan Tuhan. Engkau mengutus kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang dan pulang tidak akan sama lagi Bapa. Setiap kami setelah ini Tuhan, kemanapun Engkau utus Tuhan, kami membawa kabar baik Tuhan. Kami membawa kabar damai sejahtera Tuhan.
Kami kabar sukacita Tuhan. Kami kabar kemerdekaan Tuhan. Kami kabar kemenangan Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Urapi kami Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Karena firman-Mu adalah pedang bermata dua Bapa. Terpujilah nama Yesus. Kami siap menjadi tanah hati yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Makasih untuk tim PAW, Tuhan Yesus berkatin. Ya. Makasih. Ya, shalom. Shalom. Iya, nah, walaupun kita mendengarkan kabar deru-deru, ya, yang membuat telinga kita kurang nyaman, tapi di dalam Tuhan kita mendengar kabar sukacita. Amin. Amin. Iya. Ya, hari ini saya mengajak kembali, ya kan, mungkin sudah lama ini tidak diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, ya karena ini tugas setiap orang percaya kepada Tuhan, ya kan. Nah, ya, hari ini kita bicara tentang amanat agung. Ya, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan dalam nama Anak dan dalam nama Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang diajarkan kepada mereka, yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, nah. Ayo, ya kan? Saya sangat percaya setiap kita mengalami banyak mujizat Tuhan, ya kan? Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ya kan? Tuhan memberikan kita pertolongan, kesehatan, ya, kita dijauhkan dari hal yang tidak baik, kita dijauhkan daripada kecelakaan dan lain sebagainya. Sampai saat ini kita patut bersyukur, ya. Terutama saya lihat, ya, kalau saya lihat opung, ya, saya lihat oma, saya lihat engkong, ya, saya lihat emak, aduh, saya seringkali bertanya, saya nyampe enggak ya? Ya, saya enggak ngomong, saya nyampe enggak ya? Ya kan? Nah, saya melihat, aduh, masih usia sekian, masih bisa bersyukur kepada Tuhan, masih bisa beribadah dengan baik, itu luar biasa. Masih bisa melayani Tuhan dengan baik, itu luar biasa. Nah, ya. Tetapi yang Tuhan inginkan tidak sebatas itu, ya kan? Tidak sebatas di 4 tembok kita ini, 4 tembok gereja. Karena Tuhan ngomong tadi apa? Lagunya apa? Apa dikatakan? Pergilah. Kata kerjanya pergi, kata kerja, ya. Nah, kita dikasihi kata kerja, kita diperintahkan Tuhan pergi. Nah, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, ya. Untuk menjadi murid itu perlu kita punya apa sih amanat agung itu? Nah, destininya apa? Tujuannya apa amanat agung itu? Hari-hari ini perceraian begitu sangat
tertinggi di Sidoarjo, Bapak Ibu. Dari anak TK sampai orang dewasa itu banyak yang mengalami HIV. Terus di Aceh, ya, yang kita tahu ya, kita sama-sama tahu. Itu banyak terjadi di sana. Yang katanya, ya kan, bertukar begitu, akhirnya penyakit itu terjadi. Itu juga di sana terjadi, Bapak Ibu. Nah, Tuhan menciptakan alam semesta ini buat siapa sih? Bumi Tuhan ciptakan, air, udara, semua hewan, tumbuhan diciptakan buat siapa? Buat kita. Buat kita tujuannya untuk apa? Pertama, untuk berumah tangga dengan baik, ya kan, berumah tangga dengan baik, maksudnya setia dengan pasangannya masing-masing, ya kan, itu. Kemudian karena rumah tangga itu apa, punya satu tujuan, apa, destininya yang apa? Untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan itu apa? Amanat agung. Amanat agung itu apa? Beritakan Injil. Injil yang bagaimana? Yuk, next. Ya, selanjutnya Injil yang bagaimana? Nah, Paulus menyampaikan Injil kerajaan Allah. Ya, saya minta dong Ibu Gembala Satu Korintus 9 ayat 16. Satu Korintus 9 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, nah, setiap kita mempunyai kewajiban. Kewajiban itu keharusan. Bukan saya yang mengharuskan loh ya Bapak Ibu. Bukan saya. Saya nggak berani mengharuskan Bapak Ibu. Tapi yang mengharuskan Tuhan Yesus yang memberitakan kita semuanya. Kita mempunyai kewajiban. Nah, seringkali yang kita minta kan hak kita. Betul. Tuhan, berkatin aku. Tuhan, aku minta kesehatan. Tuhan, aku minta kesembuhan. Tuhan, aku minta ini. Tuhan, aku minta itu. Ayo. Tuhan bukan tidak mau beri, Tuhan beri. Tapi Tuhan minta lakukan dulu kewajiban kita. Ya kan, kayak ya, kaum profesional atau yang punya usaha, ya kan. Nah, harus usaha dulu, kerja dulu, betul? Baru bisa dapat gaji, dapat cuan, ya kan, dapat berkat, kan begitu, dapat keuntungan, kan begitu. Nah, sama untuk kita semuanya. Ya. Sungguh saya bersyukur, ya. Ternyata tugas ini bukan hanya tugas saya sama Ibu Gembala, sama tugasnya Pak Rek sama Ibu Rek, bukan hanya itu, tapi tugas kita semuanya. Nah, untuk melakukan tugas itu semuanya, kita harus mengalami Tuhan Yesus. Ayo, next, Om Andreas. Ya, nah. Matius 4 ayat 23.
Matius 4 ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, Bapak Ibu, pertama dikatakan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Pertama keliling kemana? Ke rumah-rumah, ke teman, ke saudara, ke sahabat, ke siapapun yang sangat membutuhkan Injil kerajaan Allah. Yang sakit didoakan mengalami kesembuhan. Jadi begini. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, ya, ayo, ini tugas kita, ini kewajiban kita. Nah, kalau Bapak Ibu belum yakin, minta punya pengalaman sama Tuhan, itu penting. Karena Tuhan itu tidak pilih kasih dan tidak berdusta dan tidak bohong. Pasti. Jangan ngomong, oh itu kan tugasnya Pak Petrus. Ya, nah, kalau Pak Petrus doakan pasti cespleng. Katanya siapa? Katanya siapa? Itu kan kata-kata tetangga, bukan kata firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong setiap orang percaya melakukannya, aku Tuhan menyertai kita untuk melakukan mukjizat. Tangan Bapak Ibu, doa Bapak Ibu, ketika mendoakan terjadi. Amin. Yakin? Yakin? Masa sih? Masa sih? Yakin ibu-ibu, oma-oma? Yakin. Yakin ngopung-ngopung? Pemudanya saya itu lagi. Yakin pemuda? Yakin. Gitu dong. Ya, ayo. Karena gini, ketika kita melayanin, kita juga ngalami Tuhan. Loh iya, ketika kita mendoakan, positive thinking aja, dengan hati aja. Ya, yang penting dengan hati, jangan dengan perhitungan. Nah, kalau aku ngelayani, nanti aku dapat apa? Jangan begitu, Bapak Ibu. Itu buang ke laut gitu loh, buang ke Meksiko gitu. Ya kan? Nah, ketika kita melayani, kita lihat teman kita, saudara kita, sahabat kita, aduh, dia terbaring sakit. Ketika kita punya hati, aduh, kasihannya teman kita ini, dia lagi terbaring. Ketika kita punya hati, ketika kita doakan, mujizat pasti terjadi. Nggak mungkin tidak. Ketika dia punya masalah, apa yang perlu kita disediakan? Nah, kayak ya kan tadi sempat salah satu saudara saya ini ngomong, saya ini lagi potong rambut gitu. Nah, sambil saya memberitakan Injil. Nah, beritakan Injilnya harus yang total ya kalau saya. Nah, jangan disuruh, Bu, ke gereja dong, tante ke gereja dong, om ke gereja. Nggak begitu. Karena sekarang banyak gereja tidak bisa ngasihin solusi, nggak bisa ngasihin jawaban. Karena apa? Karena cuma satu arah begini. Nah, saya sama istri dan saya sudah juga ngajak rekan saya, kita mau berikan telinga kita dan hati kita. Orang mau menyampaikan masalahnya, kita dengarkan dari A sampai Z, kemudian nah, kita bawa dalam doa, ayo kita sama-sama pikirkan gimana jalan keluarnya, solusinya. Solusinya tentu apa? Jangan keluar dari firman Tuhan, dari Alkitab, kan gitu solusinya. Ya kan, bukan dihakimin,
bukan disalahkan, bukan digosipkan. Ya, nah, ya kan. Nah. Jangan digosok semakin. Nah, contoh, ya, setiap hari, ya kan. Awalnya kami melakukan doa pagi jam 4 pagi, ya kan. Nah, dan kemudian ada yang mau bergabung. Nah, perjalanan waktu yang bergabung ini semakin banyak, semakin ibu-ibu banyak yang bergabung. Nah, akhirnya saya pelan-pelan saya mengundurkan diri. Nah, tapi saya dengar-dengar, saya tidak mau ngomong karena ibu-ibu curhatnya harus sama ibu-ibu. Jangan ibu-ibu curhatnya sama bapak-bapak. Itu berbahaya. Iya, berbahaya. Nah, karena kan yang dicurhatkan kalau sudah ngomong ibu-ibu kan pasti sekitar, ya kan. Semua kita orang dewasa, masalah kita apa? Sekitar apa? Ya rumah tangga dan ekonomi, tidak lepas dari itu. Nah, ya kan. Kemudian, nah, di sana kami mengajak satu komitmen. Ya, jadi istri saya ini mengajak ibu-ibu itu satu komitmen. Ya, nah. Jadi benar-benar doa yang dibangun. Ketika doa itu dibangun, ya, jadi bukan ibadah pagi ya, bukan ibadah subuh, doa. Jadi, ya kan, saling mendoakan dan istri juga mendoakan ibu-ibu yang punya masalah. Ibu A punya masalah A, B, C, itu kalau masing-masing punya masalah, didoakan satu persatu. Nah, setelah didoakan, nah, yang mau sharing silakan. Kan begitu. Nah, tapi nanti kalau kurang, nah, bisa telepon secara pribadi. Nah, di sana ambil satu komitmen, tidak boleh bergosip. Nah, dikip, semua harus punya hati, saling mendoakan, saling membangun, bukan dibicarakan. Kan Tuhan Yesus ngajarin gitu, ya kan. Nah, itu yang harus kita hidupin. Kami belajar menghidupi hal-hal yang sederhana, bukan hal-hal yang aneh-aneh, enggak. Hal-hal yang sederhana contohnya apa ya itu? Kalau kita punya teman, punya saudara, punya masalah, bukan kita bicarakan, tapi kita doakan. Kita punya hati, gimana solusinya, gimana jalan keluarnya, itu bukan dibicarakan. Ya, itulah Injil kerajaan. Itulah yang kita lakukan. Ya. Nah, itulah yang namanya kita melawan arus. Itulah yang kita namakan, kita melakukan Injil kerajaan Allah, jangan Injil yang lain. Ya, kayak ibu itu ngomong, ya, ibu itu ngomong, atuh disuruh, enggak lah, saya enggak ke gereja deh. Ke gereja, gerejanya rame, penuh, enggak bisa ngomong. Sama bapak gembala, sama ibu gembala enggak bisa ngomong. Nah, kalau ngomong pun, apakah saya diperhatikan? Ya kan, nah, ya kan, nah. Saya orang biasa-biasa, kan begitu. Bapak Ibu, ya, ketika hal seperti ini, di mana sih sebenarnya hati Tuhan Yesus? Di mana sih amanat agung itu? Di mana sih Injil kerajaan itu? Jangan kita ikut arus dunia. Nah, banyak loh. Sedangkan Tuhan ngomong, beritakanlah, menangkanlah setiap orang. Kita sibuk, wah, itu belum percaya Yesus, yuk kita jangkau. Itu belum percaya Yesus, yuk kita jangkau. Sedangkan ada di sekitar kita, Bapak Ibu, ya kan. Nah, ini
Saya dulu ya, ketika dulu saya masih jadi jemaat di satu gereja yang besar. Nah, ya. Kan setiap minggu kan karena gereja besar kan tempat duduknya kan pasti tidak bisa di satu tempat, berbeda-beda tempatnya duduknya. Nah, kenal nggak dengan sebelahnya? Saya nggak kenal. Saya nggak kenal dengan sebelah saya, kiri kanan saya. Nah, walaupun ya kan nyanyi, kau saudaraku, kau sahabatku, gandengan tangan, ya gandengan tangan, nyanyi. Tapi setelah itu, kalau kita mau kenalan, nah, ya nanti dikatakan siapa lu? Sedangkan saya naik motor putut, ke gerejanya. Ya, kalau enggak gitu naik becak kan begitu zaman dulu. Nah, Bapak Ibu, nah, ketika hal-hal yang seperti ini, di manakah hati Tuhan sesungguhnya? Hati Tuhan adakah di tempat itu? Hati Yesus adakah di tempat itu? Di dalam satu komunitas ibadah perlu ada hati Tuhan. Hati Tuhan adalah amanat agung. Nah, itu. Ya kan, memberitakan keliling, bukan hanya di sinagoge tadi dikatakan, bukan hanya di tempat-tempat ibadah, tetapi Yesus berjalan keliling. Banyak orang yang butuh dipulihkan hatinya. Banyak orang yang butuh doa-doa kita. Doa dengan hati. Itu yang disebut doa dengan kasih. Bukan doa dengan kata-kata yang indah. Bukan, Bapak Ibu. Tapi doa dengan tetesan air mata kita. Itu yang namanya kita menyelamatkan jiwa dari api neraka. Kita ambil dari api neraka. Baru hal seperti ini akan terjadi. Ya. Saya meminta Ibu Gembala bacakan Matius pasal yang ke-5, Bu. Maaf. Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29 dan 30. Ya. Tolong ditampilkan. Nanti ayat yang ke-30 Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik ayatnya. Ya, Matius pasal yang ke-11. Ya, Om Andreas, Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29 dan 30. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan bebanku, ini ku siapa? Hah? Tuhan ya? Ya benar ya? Bukan beban kita ya? Selama ini pikiran kita apa? Bebannya siapa? Yang diringankan bebannya siapa? Beban kita kan? Padahal salah. Padahal Tuhan Yesus ringankan beban Tuhan Yesus. Kita punya kewajiban dan keharusan meringankan bebannya Tuhan Yesus. Seringkali orang percaya itu tugasnya Tuhan Yesus, kita kasih beban Tuhan seberat-beratnya deh, gitu lah. Kan dia semuanya, dia solusi, dia jalan keluar, dia semuanya, kokohnya Yesus, kokohnya Tuhan Yesus. Itu Injil dari mana? Injilnya siapa?
Injilnya Tuhan Yesus, bebankan ringan Tuhan Yesus. Berarti apa? Beritakan Injil dengan cinta kasih. Sampaikan itu dengan cinta. Karena Tuhan ngomong, belajar kepada aku, belajar kepada Tuhan Yesus lemah lembut. Tuhan Yesus bukan tekan gosip. Tuhan Yesus tidak menghakimi. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Tapi kita sudah dirusak oleh kita sendiri. Orang yang merasa sukses diberkati Tuhan berkumpul dengan orang-orang yang kaya, nggak mau membantu, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Itukah kekristenan? Itukah Tuhan yang mau? Di mana hati Tuhan? Apa Tuhan Yesus tidak nangis, nggak sedih? Kita jelas, kita punya kewajiban dan harus meringankan beban Tuhan Yesus. Kita sekarang mau ibadahnya, maaf, kok yang penting aku nyaman, aku enak, itu. Nah, nggak apa-apa, nggak kenal satu sama yang lain. Nah, supaya aku tidak disinggung. Kenapa? Karena firman dilawan. Padahal Tuhan ngomong, belajar kepada aku, sebab aku ini lemah lembut dan murah hati. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan gosip? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan menyampaikan masalah orang ke A, B, C, C, jadi bumbu A sampai akhirnya bumbu Z? Aduh. Terus ngomong, mau selamat masuk surga. Selamat yang bagaimana? Mau masuk surga? Surga yang mana? Tuhan ngomong. Karena Tuhan ngomong. Satu firman lagi mengatakan, nah, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam. Tuhan, aku buat mujizat demi namamu loh. Aku buat ibadah demi namamu loh. Orang disembuhkan loh. Orang diberkati loh dengan firmanku. Banyak orang ngomong begitu. Nah, karena yang disampaikan bukan dari sini, tapi dari yang dimainkan nama emosinya orang dimainkan, bukan dengan hati. Injil yang mana? Karena ketika saya baca ini, wow Tuhan, jadi saya punya kewajiban dan keharusan untuk meringankan Tuhan Yesus. Maka itu Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Apa Rasul Paulus memberitakan Injil itu enak? Rasul Paulus mengalami apa? Karam kapal iya, terkatung-katung di laut iya, kelaparan iya, digigit ular iya. Nah, punya duri dalam daging iya. Penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Berani ngomong Rasul Paulus tidak diberkati Tuhan? Kan banyak orang ngomong, kalau kamu tidak diberkati Tuhan, berarti kamu punya salah sama Tuhan Yesus. Katanya siapa? Itu kata bisi-bisi tetangga, tapi kata firman Tuhan tidak. Firman Tuhan ngomong, kalau kau setia, rendah hati dan kamu mengaku salahmu, engkau diampuni, selesai. Yang penting setelah itu kamu punya hati, sampaikan Injil itu, sampaikan kabar kasih, sampaikan Injil kebenaran, sampaikan Injil kerajaan Allah itu, bukan Injil yang lain. Banyak umat Tuhan hari ini ditipu dengan hal yang nyaman. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kita punya waktu nggak lama lagi. Saya ngomong, karena saya ngomong dengan diri saya ngomong dengan keluarga saya. Bapak Ibu, ya. Contoh, saya kan hari-hari ini kan lagi sebentar lagi kan SIM saya kan habis. Saya mau memperpanjang SIM. Nanti setelah itu, apakah saya dikasih seperti yang saya kasih fisik untuk enggak. Saya enggak akan dikasih fisik, semua nanti di HP.
nanti kalau KTP Bapak Ibu rusak, nanti tidak akan dikasih fisik, semua di HP. Begitu juga nanti ATM Bapak Ibu, kartu deposito dan lain sebagainya. Apa tidak akan dikasih fisik, semua di sini digital semuanya. Kalau ini sudah rusak, nanti alasannya makanya itu pakailah yang nggak rusak. Gimana pakai nggak rusak? Dia apa ya? Chipnya di mana? Ditanam di tangan atau di sini. Tuhan ngomong, kalau sudah gitu, dadah, siapa kamu Petrus? Aku tidak kenal engkau Petrus. Kamu bukan anakku. Alkitab ngomong, di Wahyu dikatakan, kalau kita sudah dipasang chip itu, konspirasi itu, tatanan dunia baru itu, kita ibadah jengking-jengking, nangis-nangis, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan tetap tolak, karena kita ikut arus dunia. Bapak Ibu, saya hari-hari ini sedang berdoa. Ada teman yang punya lahan. Nah, salah satunya saya mau bertani, mau beternak ikan. Apa? Karena nanti kita sudah nggak bisa jual beli, Bapak Ibu. Kita perlu Injil yang benar, Injil kerajaan, Bapak Ibu. Naik Om Andreas. Tuhan ngomong, Injil kerajaan itu apakah datang sendiri? Ayat yang sangat kita kenal. Ibu bacakan Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita cari, ketika kita memberitakan Injil kerajaan Allah itu, kita mengalami Tuhan baru. Nah, ketika kita sudah bekerja menyampaikan Injil, menyelamatkan orang kepada Injil yang benar, yang tidak kuat daripada konteks Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu ini yang kita percayain ini, baru Tuhan ngomong, upah itu baru sampai ke kita. Nah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kepada kita. Baru berkat itu turun, baru upah itu dikasih. Jangan salah ngerti firman, Bapak Ibu. Kita giat. Jangan, oh aku selamat sendiri. No. Bapak Ibu, sampaikan. Hampir setiap hari saya ngantarkan istri saya ke pasar. Ada 2 pasar. Ya, di Sentul. Ada pasar basah sama pasar bersih. Di pasar itu ngerti, saya nongkrong sama bapak-bapak. Sama jualan petil lah, jualan cendol lah. Loh iya, saya ngobrol. Saya tanya gimana. Aduh susah sekarang ini kami jualan. Nah, nggak habis. Dulu sih enak, bisa habis. Nah, teriak. Apa-apa sekarang mahal. Nah, ini kalau dipicu ya, dengan politik yang tidak benar. Saya bukan ngomong politik Bapak Ibu ya. Nah, mau jadi apa kita ini? Mau jadi apa negara kita ini? Nah, ya, maka itu kewajiban kita, tugas kita sampaikan Injil damai sejahtera itu. Karena berkat itu hanya dalam Tuhan, pemeliharaan itu hanya dalam Tuhan Yesus, ya kan? Damai sejahtera, sukacita itu dalam Tuhan. Ayo, hal-hal yang nggak baik sama kita, stop, kita bertobat. Jangan kita mau jadi juru bicaranya orang lain. Ngerti ya? Bapak Ibu. Lebih baik kita
duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, tuh saya punya teman, saya punya saudara, saya punya sahabat, punya masalah begini-gini. Tuhan, tolong berikan jalan keluar, berikan solusinya. Itu ketika kita nangis, Tuhan ngomong, ya, kirbat ini, kantong kirbat itu, kita tetes air mata yang baru. Kita punya kantong kirbat yang lama. Maka kantong kirbat kita yang lama itu robek, hancur, sia-sia. Tahu artinya, Bapak Ibu? Artinya, ya, nah, satu sisi mulut kita ini loh, satu sisi buat berdoa, betul? Buat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan. Tapi satu sisi kita ngomongin orang lain. Kita disakitin, kesal, tidak terima, marah. Nah, terus kepahitan, Tuhan ngomong, ampunin. Saya belajar banyak, saya mengampunin. Orang mau berbicara, saya ampunin. Nah, tapi pengampunan itu butuh hikmat, butuh kebijaksanaan. Nah, contoh, Tuhan Yesus mengampuni enggak dengan orang Farisi? Mengasihi enggak dengan orang Saduki? Tapi apakah Tuhan Yesus mau bergaul? Enggak. Cukup halo, suatu hello aja, cukup gitu aja. Tuhan Yesus tidak pernah mau bercakap-cakap dengan orang Farisi. Dengan orang munafik dia tidak mau. Dengan orang fasik Tuhan Yesus tidak pernah mau bergaul. Tuhan Yesus tidak pernah mau bergaul dengan orang yang menjatuhkan orang lain. Tuhan Yesus tidak pernah mau bergaul dengan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan golongannya, tidak mementingkan kemuliaan Tuhan. Banyak orang ngomong, oh, saya tanya, apa arti mengampuni itu? Saya kasih tahu, ini loh, cara Yesus itu mengampuni begini. Cara Yesus menghadapi seperti ini. Yesus tidak akan pernah mau bergaul dengan orang Farisi. Yesus tidak pernah mau bergaul dengan orang Saduki. Karena Yesus tahu hatinya. Sampai perkataan Yesus tajam banget loh. Tahu apa Bapak Ibu perkataan Tuhan Yesus kepada mereka? Hai engkau keturunan, kan tajam banget perkataan itu. Jangan salah menafsirkan Injil, jangan salah mengerti firman Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ya. Karena memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, kesudahan kita berhak menerima semua yang ditambahkan itu. Bapak Ibu, saya bersyukur, saya berterima kasih. Oh ya, saya melihat hari ini saya bersuka cita. Ya kan? Kenapa? Selama saya berada di tracknya Tuhan, di jalurnya Tuhan, saya yakin. Saya mau digoncang apapun, pokoknya Yesus yang saya pegang. Dia gembala saya. Walaupun saya harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kata orang, biarin. Anjing menggonggong tetap kafilah berlalu. Kita jalan aja. Ya, kita perlu Injil yang benar. Sampaikan dengan rubah karakter kita. Kita harus punya integritas yang benar. Menjadi suratan terbuka yang benar.
Kita harus tahu kasih yang benar. Kasih itu ada aturan mainnya. Semua dalam hidup Tuhan itu ada aturan mainnya. Bapak Ibu, yuk naik Om Andreas. Nah, ini Yohanes 3 ayat 4, Ibu bacakan. Yohanes 3 ayat yang keempat. Yohanes 3 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, nah ini Nikodemus ini. Nah, Yesus kejar Nikodemus atau Nikodemus kejar Yesus? Nah, tahu kan Nikodemus ini siapa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dia orang pintar. Dia orang Farisi yang sangat pintar. Dia ngerti hukum Taurat. Dia ngerti hukum Tuhan. Tapi karena dia mau bertobat. Nah, ketika dia mau bertobat, dia awalnya masih pakai ininya. Gimana caranya dilahirkan kembali? Masa aku yang tua ini bisa masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Karena pakai logika. Bapak Ibu, saya berdoa dan mohon dukungan doa. Orang yang menyampaikan di mimbar ini, saya tidak mengizinkan, saya bukan sombong, orang yang hanya pakai ini. Saya berdoa, orang yang menyampaikan di sini, orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Saya sama istri komitmen, firman yang setiap yang kami sampaikan, itu kami doa, Tuhan firman-Mu apa Tuhan yang harus kami sampaikan. Kami tidak pakai AI gitu loh. Kami berdoa, Tuhan aku minta firman-Mu, aku minta ayat-ayat-Mu Tuhan. Itu Bapak Ibu. Begitu juga teman-teman yang saya minta nyampaikan di sini. Nah, kalau mereka tanya, Pak apa temanya? Ya Bapak doa apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak, saya ngomong begitu. Saya tidak perlu menentukan tema orang untuk menyampaikan firman di tempat ini. Tapi apa yang dari Roh Kudus itulah sampaikan dengan hati. Bapak Ibu. Nah, itu yang artinya. Nah, karena firman itu dilahirkan dari air. Kan firman Tuhan, Yesus berkata, akulah air hidup. Aliran-aliran air hidup. Itu firman yang menyegarkan. Firman yang memberikan kehidupan. Firman ini harus memberikan kehidupan. Bukan ngomong tentang berkat, bukan ngomong tentang sukses. Bukan ngomong tentang kekayaan, bukan ngomong tentang keberhasilan, tapi ngomong tentang kehidupan. Itu Injil Kerajaan Allah. Sampaikan. Dan kemudian roh. Roh apa? Berarti punya keintiman, mengalami hal-hal yang indah bersama dengan, mengalami hal-hal yang supranatural dengan Tuhan. Bapak Ibu, bener intim sama Tuhan tuh, waduh nikmatnya luar biasa. Dulu saya, suka ikut, ya kan, waktu pertama kali nikah. Jadi dari Senin sampai Senin pelayanan dan ikut persekutuan dan ikut seminar lah, ikut konferensi lah, ikut ini itulah, ikut ini itu. Loh iya. Yang diisi apanya? Ini saya. Ini loh yang diisi itu ini loh. Sampai terjadilah saya sama si perang Iran-Irak. Tahu ya? Jadi piring itu bisa kayak UFO gitu terbang. Oh ya, akhirnya saya sadar, saya bertobat. Sejak saya semakin bertobat, sekarang saya lebih banyak di rumah berdoa.
doa, membangun intiman dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kemana Engkau utus, aku siap untuk menyampaikan kabar baik. Itu. Ini. Karena keintiman itulah kita diperbarui, kita mengalami dengan Tuhan, mengalami kelahiran baru, mengalami kelahiran baru, mengalami kelahiran semakin indah, semakin indah, semakin indah di dalam Roh Kudus, semakin indah di dalam Roh Kudus. Enggak takut, enggak khawatir. Loh, kalau daging saya ada kekhawatiran, ada, jiwa saya ada kekhawatiran. Tapi ketika saya masuk hadirat Tuhan, bisa hilang plak gitu loh. Ketakutan itu hilang, kekhawatiran itu hilang. Yang saya alami keindahan dengan Roh Kudus. Oh indah, waduh nikmat, indah tuh. Rasanya freedom banget, merdeka banget gitu. Tuhan beritahu begini, oh merdeka banget. Walaupun ngalami serangan loh. Dari kuasa gelap, kegelapan itu mengalami serangan-serangan. Nah, orang yang melakukan praktek sihir dalam gereja, oh ngalami serangan. Saya ngalamin Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu apa? Di dalam hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup. Bapak Ibu. Itu. Ayo sampaikan Injil itu. Banyak orang butuh. Ya kan kayak tadi. Kan saya dengar, aduh saya sedih. Aduh ibu-ibu dia sudah aku enggak ke gereja. Karena ke gereja apa? Penuh, sesak, macet, di jalan macet, masuk gereja penuh sesak, mau pulang penuh sesak, ya kan? Ya. Terus pulang pergi, sama saja, sami mawon. Nanti, nah, di gereja, haleluya, puji Tuhan, sorak-sorai. Tapi setelah masuk mobil, bukan haleluya, sami mawon sama saja. Ayo, kita perlu saling mendoakan, kita perlu saling membangun. Kami siap memberikan telinga kami. Kami siap keep masalah Bapak Ibu. Hanya kami dengan Tuhan Yesus yang tahu. Banyak, nggak usah jauh-jauh. Nah, Tuhan ngutus kita tuh, oh aku diutus Injil kemana gitu. Andai kata, oh aku diutus ke Papua, katanya siapa? Tuh orang yang dekat sama kamu tuh perlu Injil tuh, perlu kamu doakan, perlu kamu pulihkan tuh, kamu taruh hatimu, kamu taruh telingamu itu. Bapak Ibu. Ayo, naik Om Andreas. Filipi 1:22 Ibu. Filipi 1 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, ya kalau Bapak Ibu baca semuanya dalam arti, nah, Rasul Paulus ini sudah dikatakan, betulnya waktumu ini sudah mau sampai. Nah, ya, waktumu sudah pulang ke Firdaus. Nah, di Firdaus itu Tuhan, Bapak Ibu, di dalam kerajaan surga itu ada 1 sampai 100 tingkatan. Ya. Nah, jadi apa yang kita buat di dunia itu nanti kita di tingkatan yang mana? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi upah kita itu beda-beda. Ya, upah kita itu beda-beda. Nah, Rasul Paulus mengatakan, karena Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu sekarang ini, ya, kamu berarti masuk kepada tingkat yang ketiga. Tapi kalau kamu teruskan, kamu masuk kepada tingkat yang ketujuh. Ya.
Paham ya? Ketika Rasul Paulus ngomong, loh, Tuhan, aku ini sudah banyak mengalami kesusahan, loh, penderitaan, ya kan? Yang nggak enak loh Tuhan. Itu itu yang kamu bayar. Kamu akan masuk kepada tingkat yang ketiga. Kalau kamu stop tidak membedakan ini, kalau kamu stop kamu pulang. Tapi kamu masuk kepada tingkat yang ketiga. Ingat ya, Firdaus yang ketiga. Tapi kalau kamu teruskan nanti pada waktu yang sudah aku tentukan untuk hidupmu, ya, ketika Tuhan ngomong sabaslah hambaku masuk ke dalam kesukaan Tuhan, berarti kamu masuk pada tingkat yang ketujuh. Nah, akhirnya Rasul memilih, enggak, aku mau teruskan. Nah, maka dia berkata, jika aku hidup di dunia ini, berarti aku bekerja memberikan buah. Buah apa? Buah jiwa-jiwa pertobatan. Banyak orang yang perlu kita pertobatkan. Jangan ngomong orang di luar Kristen. Banyak orang Kristen yang perlu kita pertobatkan supaya mereka mengalami Yesus. Itu sangat banyak orang perlu dibawa kepada Yesus Tuhan kita. Kenapa? Sekarang banyak orang Kristen yang disembah apa? Maaf nih kata-kata saya minta maaf ya Bapak Ibu, yang disembah Mamon. Tuhan ngomong, kamu tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Yang disembah Mamon banyak sekarang ini. Salah satu, saya sampai kaget. Jemaat lama tiba-tiba datang meminta sama saya, padahal baptisnya di sini, minta saya memberikan surat pernyataan bahwa dia mau dibaptis ulang di gereja di mana sekarang dia ibadah. Dengan apa? Diiming-iming, nanti dikasih bantuan, ya, dikasih bantuan sekian. Dia pergi ibadah di sana, di Jakarta loh, orang Bogor loh, ke Jakarta loh, mau, karena dapat apa? Dapat hepeng, Bapak Ibu. Nah kalau gitu, yang disembah siapa? Mamon apa Tuhan Yesus? Adakah di Alkitab ditulis baptis itu boleh lebih dari satu kali? Mana? Tunjukkan sama saya ayatnya. Tajelep. Ya kalau tajelep kita boleh bergerak berkali-kali. Tanya ini kepada yang lama, benar nggak saya ngomong, ayo baptis ulang? Gak ada. Dari tempat, sudah baptis? Ya sudah. Bapak Ibu, sampaikan Injil yang benar. Itulah Injil Kerajaan Allah. Itu yang perlu kita sampaikan. Yuk kita pergi sama-sama. Amin. Next. Nah, ya. Satu lagi, ayo Ibu. Terakhir nih. Ulangan 8 ayat 18, Roma 1 ayat 16. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Stop. Di sini, kata kekayaan ini bukan seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Ini terjemahannya tidak akurat, tidak tepat. Terjemahannya adalah Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh berkat. Berkat itu apa? Berkat itu bukan hanya bicara tentang hepeng ya, tentang money ya, tentang cuan ya, bukan.
Berkat itu tentang apa? Kita bernapas sehat itu berkat. Kita bisa berdiri dengan baik itu berkat. Kita bisa berjalan dengan baik itu berkat. Kita bisa beraktivitas itu berkat. Kita bisa punya rumah tangga yang baik itu berkat. Ya kan? Kita bisa saling mengasihi itu berkat. Kita bisa saling menguatkan itu berkat. Nah, ya, jadi jangan salah. Tuhan memberikan kekuatan lo ya. Ya, lanjut Bu. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, stop sampai di sini. Ini mau saya jelaskan. Nah, contohnya baru ke Roma, tunggu dulu. Nah, dalam arti gini, ketika bangsa Israel keluar perjalanan dari Mesir, nah, nanti kan setiap orang Israel kan bawa harta benda kan dari Mesir betul. Nah, itu dipakai enggak dalam perjalanan? Enggak berguna di hadapan Tuhan. Mereka membawa emas, bawa perak, itu enggak ada gunanya buat Tuhan. Betul enggak? Apakah baju mereka sobek? Enggak. Bagus, tetap bagus. Sandal mereka rusak? Enggak, tetap bagus. Terus mereka makannya dari mana? Tuhan yang kasih makan. Kasih mana? Ini yang dimaksudkan dengan sumpah yang diikrarkan kepada nenek moyang supaya memperoleh kekuatan untuk memperoleh berkat. Mana itu berkat? Mereka sehat, mereka berjalan, mereka kuat selama 40 tahun, mereka diberikan kekuatan, kemampuan. Itu yang dimaksud berkat oleh Tuhan. Nah, ini terjemahannya tidak akurat. Ya, lanjut Ibu. Roma 1 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu, lihat di sini. Sebab, nah, saya dengan ayat ini saya sangat yakin, saya pribadi, saya mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya, saya selalu mengajak di jemaat. Nah, yuk kita jangan keluar dari ini, Kejadian sampai Wahyu. Ini hidup kita, hanya ini hidup kita. Bukan motivasi, bukan Injil yang lain, bukan pengetahuan yang lain, cuma Alkitab. Itulah keyakinan yang kokoh, tidak goyang. Saya pribadi tidak goyang. Nah, karena Injil ini, Injil itu apa? Kejadian sampai Wahyu itu Injil bagi saya. Itu yang menyelamatkan saya. Nah. Bapak Ibu, ayo. Saya minta semua di sini Bapak Ibu, sediakan waktu setiap hari berdoa dan baca Alkitab. Ketika dibaca, maaf Bapak Ibu, jangan bacanya seperti baca komik atau baca koran atau baca novel. Baca itu satu demi satu, itu direnungkan. Ini maksudnya apa ya? Pasti Roh Kudus akan kasih tahu Bapak Ibu. Loh benar. Pasti diberikan hikmat, diberikan pemahaman. Oh begini toh yang benar. Nah, kalau Bapak Ibu tidak baca Alkitab, maaf, nanti Bapak Ibu banyak disesatkan. Ya, saya tidak menghakimi ya, gitu loh. Nah, sekarang teologi itu terlalu banyak. Ya, sinode satu dengan sinode lain, yang satu gereja satu dengan gereja sudah beda. Beda pemahaman, beda pengajaran. Nah, ayo, saya cuma mengajak, menghimbau. Ya, karena kebenaran cuma di sini, di Alkitab. Nah, kebenaran itu, maaf, ya, Bapak Ibu tidak akan dapatkan di dalam gereja, tapi didapatkan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus berkatin.
kita renungkan di hadapan kita dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita bertobat dan mengambil sebuah keputusan. Karena banyak orang perlu kita, perlu Injil, perlu kabar baik, perlu kabar sukacita, perlu kabar damai sejahtera, perlu kabar damai. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus, kita akan sama-sama menyanyikan Dia Memilih di Salib. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya, Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih di salib. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Saya persilakan untuk bangkit berdiri bagi yang sudah menerima perjamuan kudus. Kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya, Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya, Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih di salib. Saya minta kiput aja
Bapak Ibu, yuk kita renungkan. Setiap kita mempunyai kewajiban, tanpa terkecuali di tempat ini, semua kita punya kewajiban yang harus kita tuaikan, karena kita harus memberikan buah kepada Tuhan Yesus, yaitu buah jiwa-jiwa, buah pertobatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat teman kita, saudara kita, sahabat kita masih banyak nyinyir, masih banyak membicarakan orang lain, masih menyampaikan isi hatinya, unek-uneknya, berarti orang itu perlu Injil, perlu Injil kerajaan Allah. Dia perlu kabar damai, dia perlu kabar kasih, dia perlu cintanya Yesus Kristus, dia perlu Tuhan Yesus. Ayo kita jadi alat saksinya. Sampaikan, doakan, kasihi, pimpin, bimbing, tuntun, sehingga kita ketika kita dipanggil Tuhan kelak, Tuhan ini buahku Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh Tuhan. Inilah janji kita kepada Tuhan. Angkat tubuh Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Rasul Paulus berkata demikian, sebab apa yang telah aku teruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu mengucapkan syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil? Makan dalam nama Yesus. Amin. Dengan tubuh Tuhan hari ini, detik ini, saat ini, yang sudah masuk ke dalam hidup kita masing-masing, tubuh itulah yang menyertai kita. Maka setiap kita mempunyai otoritas yang sama, mempunyai kuasa yang sama, mempunyai hadirat yang sama. Ya. Ketika kita melihat orang sakit, ayo kita doakan supaya dia terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan dosanya diampuni dan disembuhkan orang itu. Kalau orang itu punya masalah, yuk kita doakan supaya Tuhan lewat kita, Tuhan memberikan jalan keluar kepada orang itu. Kalau orang itu sedang susah hati, ayo kita hibur dan kita doakan supaya orang itu mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan bukan hanya menyertainya, tapi dia mengikat perjanjian yang diperbaruinya. Tuhan ingin komitmen kita. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Komitmen itu adalah perjanjian darah, bukan perjanjian di atas kertas hitam di atas putih, tapi perjanjian darah yang Tuhan lakukan kepada kita semuanya. Karena kita mempunyai kewajiban dan kita juga mempunyai hak di dalam Tuhan. Kewajiban kita adalah untuk memberitakan Injil. Injil kerajaan surga itu. Maka kita pasti memperoleh buahnya, memperoleh hasilnya. Pasti kita diberkatin berkat yang berlipat kali ganda, yaitu berkat sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan, kesehatan, dan apa yang kita perlukan Tuhan cukupin dan Tuhan limpahkan. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah perjanjian dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus.
kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sampai dengan detik ini kami masih dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu nyata, perlindungan-Mu Tuhan terlalu kuat di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau yang mengangkat kami menjadi biji mata Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memperoleh keselamatan mutlak daripada-Mu Tuhan. Semuanya itu sudah tunai Engkau bayar di kayu salib Tuhan. Engkau selamatkan kami dengan gratis Bapa. Maka dari itu saatnya Tuhan kami memberitakan Injil-Mu Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada sesama kami Tuhan, kepada saudara-saudara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Engkau sendiri yang memberikan segala sesuatunya Tuhan, untuk bekal kami memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran Tuhan. Tekad kami sudah bulat untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami sungguh sangat mengucap syukur Bapa. Engkau sudah puaskan Tuhan segala kelaparan dan kedahagaan rohani kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Kami pulang membawa berkas-berkas kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memberikan kepada Tuhan dengan sukacita dan sukarela, ya. Baik itu 1/10 kita masing-masing, ya, atau persembahan ibadah kita. Yuk kita angkat di dalam hadirat Tuhan. Bapa, ini yang Engkau percayakan kepada kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, setiap kami bangun pagi, kami masih bisa berjalan dengan baik. Kami masih bisa bergerak dengan baik. Kami masih bisa bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, beraktivitas dengan baik, bersukacita dengan baik. Kami bersyukur atas segala yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Juga keuangan yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau kembalikan Tuhan apa yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Baik itu 1/10 kami Tuhan, baik persembahan ibadah Bapa. Biarlah tempat ibadah di tempat ini Tuhan bisa berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati kami. Kami mau menabur dengan sukacita. Engkau memberkati kami, keuangan kami berlipat kali ganda. Terpujilah nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sambil memberikan persembahan, di sebelah kiri saya kita akan menyaksikan warta jemaat digital. Shalom, selamat datang di Gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 14 sampai pukul 14.15. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 14.30 sampai pukul 16.30. Latihan musik, setiap hari Sabtu, pukul 17 sampai pukul 18. Doa pelayan setiap Sabtu, pukul 18 sampai pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mezbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia.
Informasi, nomor rekening gereja, Bank BCA 74754082284 atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi PS Petrustan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan Bangkitkan Gereja yang Memerintah. Bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Saya persilakan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah, bangkitkan gereja yang memerintah, bangkitkan gereja yang memerintah, bangkitkan gereja yang memerintah. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita, setiap suami, setiap laki-laki, setiap imam, berdiri di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Firman Tuhan berkata, berbahagia kita yang tidak duduk di bala perkumpulan para pencemooh, tetapi kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka Tuhan berkata, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita pergi, ketika kita istirahat, ketika apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjadikan kita berhasil dan beruntung senantiasa. Dan Tuhan memberikan kemudahan dan kemurahan dalam hidup kita. Maka istri kita masing-masing akan tertawa hari depannya, akan bersorak-sorai, akan bersuka cita. Maka istri kita masing-masing akan menjadi tiang-tiang doa yang perkasa. Maka istri kita pun menerima berkat. Diberkatilah adonannya, diberkatilah buah kandungannya, diberkatilah segala pekerjaan yang dilakukannya, diberkatilah menjadi sang penolong. Maka berkat Tuhan berlipat kali ganda. Maka engkau tertawa tentang hari depanmu, dan tidak ada kekhawatiran dan ketakutan untuk engkau setiap kaum Hawa. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Maka engkau akan sehat senantiasa sampai usia lanjut. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Maka diberkati juga dari rahimmu, lahirlah anak-anak keturunan ilahi yang gagah perkasa, sang pemenang, sang juara, mengukir sejarah bagi bangsa, menjadi berkat di antara bangsa-bangsa sampai keturunan yang ketujuh dan selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan. Maka berkat Bapa surgawi di dalam cintanya Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.